Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dharma Septianini. Lalu ada rekan-rekan saya. Saya Alvina Rahmawati. Saya Alina Sakabila. Saya Yonatan Galung. Saya Kurnia Putih Harunisa. Kami akan mempresentasikan materi mengenai perang dagang antara Amerika dan Cina sebagai berikut. Jadi, perang dagang itu adalah suatu konflik ekonomi yang terjadi karena suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak atau negara lainnya. Lalu bagaimana sih sehingga perang dagang antara Amerika dan Cina ini dapat terjadi? Awalnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok atau Cina ini bermulai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret tahun 2018 berkehendak mengenai bea masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang Tiongkok di bawah pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan dengan menyebutkan bahwa adanya praktik perdagangan tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Sebagai pembalasan, pemerintah Tiongkok atau Cina ini juga menerapkan bea masuk untuk lebih dari 128 produk Amerika Serikat termasuk terutama kedelai, ekspor utama AS ke Tiongkok. Pada 6 Juli 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan bea masuk terhadap barang-barang Tiongkok senilai 34 miliar dolar yang kemudian menyebabkan Tiongkok membalas dengan tarif yang serupa terhadap produk-produk Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa bea tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis Amerika Serikat dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Trump pada bulan Agustus 2017 telah membuka penyelidikan resmi mengenai serangan terhadap kekayaan intelektual Amerika dan sekutu-sekutunya, pencurian yang telah merugikan Amerika sendiri sekitar 600 miliar dolar per tahun. Dampak perang dagang itu sendiri sudah cukup terasa di China dan Amerika Serikat, bahkan sampai mengancam pertumbuhan ekonomi dunia dan menjuruskan dunia ke dalam resesi. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana dampak perang dagang Amerika dan Cina bagi masing-masing negara. Yang pertama yaitu dampak bagi negara Cina. Yang pertama, ekspor Cina pada Agustus turun 1% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun Biro Statistik setempat mencatat ekspor Cina pada Agustus turun 1% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut cukup besar meski pada Juni lalu total ekspor Cina juga mengalami penurunan hingga 1,3%. Yang kedua yaitu ekspor Cina ke Amerika Serikat merosot 16% secara year on year. Impor Cina dari Amerika Serikat juga anjlok hingga 22,4%. Yang ketiga yaitu Cina membalas Amerika Serikat dengan menetapkan bea masuk serta membiarkan nilai tukar yuan melemah untuk menghindari tekanan tarif. Adapun pada Agustus, tukar yuan melemah untuk menghindari perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat kembali mengalami eskalasi. Pasalnya, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali menambah tarif sebesar 15% untuk berbagai impor produk konsumer asal Cina. Cina pun membalas dengan menerapkan bea masuk serta membiarkan nilai tukar yang melemah untuk menghindari tekanan tarif. Kemudian yang keempat, mata uang Cina melampaui level 7 yuan per dolar AS untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Analisis mengatakan dengan membiarkan nilai yuan melemah, Cina jadi terhindar dari peningkatan ongkos produksi. Pada Agustus, Cina membiarkan mata uangnya melampaui level 7 yuan per dolar AS untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global. Hal tersebut membuat Washington menyebut Beijing sebagai manipulator mata uang. Yang kelima yaitu pertumbuhan ekspor akan melambat lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Pasalnya terdapat beberapa kebijakan tarif lanjutan AS yang baru
mulai berlaku pada 1 Oktober dan 15 Desember. Adapun tak hanya ke AS, ekspor Cina ke Eropa, Korea Selatan, Australia, dan Asia Tenggara juga memburuk, baik secara tahunan maupun jika dibandingkan dengan Juli. Kemudian yaitu dampak bagi negara Amerika Serikat. Yang pertama, membuat pertumbuhan PDB dan kesejahteraan Amerika Serikat mengalami penurunan. Yang kedua, kenaikan tarif baja akan memberikan efek positif terhadap output dan permintaan tenaga kerja sektor iron and steel di Amerika Serikat. Yang ketiga, neraca perdagangan mengalami penurunan serta diperkirakan akan terjadi pembelokan perdagangan ke negara lain akibat kenaikan tarif impor ke Amerika Serikat. Dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap perdagangan dunia. Yang pertama, turunnya pertumbuhan ekonomi global. Amerika Serikat dan Cina merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Sebagai negara peringkat pertama dan kedua dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Cina memiliki pengaruh besar dalam perekonomian global yang sudah terstruktur hingga saat ini. Sehingga dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina dapat berpengaruh secara global. Pada tahun 2020, besaran tarif yang sudah berlaku dan diumumkan akan membuat pertumbuhan ekonomi global merosot 0,8%. Angka tersebut setara dengan perekonomian Swiss. IMF mengatakan beberapa hari lalu dalam World Economic Outlook terbaru bahwa proyeksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 3,0%, turun dari 3,2%. Ini sebagian besar karena meningkatnya dampak dari perang perdagangan Amerika Serikat dan Cina. Yang selanjutnya, sumber pendapatan beberapa negara ikut menurun. Perang dagang telah berdampak kemana-mana, terutama berdampak pada sumber pendapatan beberapa negara dari ekspor yang menurun akibat perang dagang. Volume perdagangan dunia akan melambat dan itu sangat tidak diharapkan terjadi karena akan berpengaruh kepada semua negara. Perang dagang akan mempengaruhi rantai pasokan global sehingga banyak perusahaan harus menghitung lagi jalur produksi, distribusi, dan biayanya. Dampaknya tidak hanya perekonomian dunia melambat, tetapi juga harga komoditas tidak menguntungkan berbagai negara. Harga komoditas mengalami penurunan akibat perang dagang tersebut. Dampak perang dagang Amerika dengan Cina bagi Indonesia. 1. Indonesia punya peluang ekspor akibat perang dagang Amerika dengan Cina. Indonesia punya potensi untuk mengekspor barang ke kedua negara itu. Tidak cuma itu, Indonesia juga bisa jadi negara yang ketiga yang mengambil jatah ekspor Cina dan Amerika. Indonesia bisa menjadi negara ketiga untuk beberapa produk yang dihasilkan Cina atau Amerika yang menggunakan input kedua negara itu menjadi terhambat. Beberapa komoditas yang bisa diekspor yaitu Indonesia yaitu baja, buah, dan besi. Next. 2. Menurunnya ekspor bahan baku Indonesia ke China dan Amerika. Perang dagang yang semakin memanas membuat Trump menambahkan bea masuk lebih untuk produk Cina. Akibat menurunnya produksi dari Cina, menyebabkan ekspor bahan mentah dari Indonesia ke negara Cina juga ikut menurun. Meskipun saat ini dampak Indonesia belum terlalu besar, ini terjadi karena ekspor untuk bahan mentah ke Cina akan diekspor lagi ke Amerika masih relatif sedikit. 3. Terjadi diversion yang bisa dimaksimalkan Indonesia karena persaingan pasar akibat perang dagang tersebut akan terjadi trade diversion. Hal ini terjadi akibat adanya intensif penurunan tarif. Misalnya Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula dari Cina, beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena lebih murah. Produk yang dihasilkan Cina dan Amerika terhambat tarif yang tinggi di kedua negara dan akan cari jalan ke pasar lain, ke semua negara. Salah satunya Indonesia perlu terus berupaya mencari alternatif pasar baru dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Kebijakan diplomasi ekonomi digunakan untuk diversifikasi pasar dan negara tujuan komoditas ekspor.
Penguatan kerjasama ekonomi komprehensif regional RCEP juga perlu dilakukan sebagai penangkal dampak buruk dari adanya peran dalam hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan temu bisnis oleh kedutaan besar Indonesia di luar dan di luar negeri sebagai upaya diplomasi ekonomi untuk meningkatkan perdagangan bilateral maupun investasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.